Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan support ke channel YouTube Triple B sehingga jumlah subscribers telah melewati 165.000. Wow, luar biasa support kalian dan saya harapkan support kalian akan konsisten sepanjang tahun ini. Ya, kalau bisa jumlah subscribersnya nanti naik melewati 200.000. Dan di konten kedua hari ini saya ingin membahas tentang pertandingan antara Arsenal versus Manchester City yang hasil akhirnya Manchester City menang dengan skor 0-1. Wajar Manchester City menang. Saya memang memperkirakan bahwa Arsenal bisa menyulitkan Manchester City. Tapi saya tentu tidak yakin bahwa Arsenal bisa menang atas City. No way. Kualitas pemain Arsenal jauh kalah dari Manchester City. Cara menyerang Arsenal jauh kalah kreativitasnya dibandingkan Manchester City. Kemudian apalagi? Individual performance dari para pemain Arsenal kalau dibandingkan apple to apple dengan para pemain City musim ini kalah jauh. Bagaimana Manchester City caranya bisa melakukan recovery bola? Bagaimana caranya Arsenal bisa melakukan recovery bola? Beda total. Arsenal bisa melakukan recovery bola, tapi ada pelanggaran juga yang sering dilakukan oleh para pemainnya. Karena di bawah Arteta mereka bermain agresif. City sering juga recover bola, tapi tidak selalu melakukan pelanggaran, apalagi mendekati kotak penalti pertahanan mereka. Jadi para pemain City ini satu sama lainnya saling mendukung, ya istilahnya one for all dan all for one. Maka itu Pep Guardiola tidak mengandalkan 1, 2, 3 ataupun 4 pemain di atas lapangan, tapi ia mengandalkan 11 pemain yang ia turunkan, yang ia pilih. Pertama, untuk turun sebagai starter. Yang kedua, jika ia memainkan pemain dari bangku cadangan, mengganti pemain yang dari awal sudah bermain. Jadi fleksibilitas dalam permainan City ini bisa terbentuk karena para pemain sudah paham strategi ya dari Pep Guardiola, yakni menguasai bola, jangan kasih lawan menguasai bola lebih lama, kemudian memberikan tekanan ke pertahanan dari tim lawan dengan melakukan fast passing, fast movement with the ball or without the ball. Ya, jadi sulit juga bagi para pemain tim lawan yang berada di sektor defense dan juga di sektor midfield untuk mengawasi gerak-gerik dari para pemain Manchester City. Arsenal memang mereka punya semangat dengan mengandalkan pemain-pemain muda mereka, tapi jika tidak mengandalkan kecerdasan, intelijensia tinggi, ya tentu akan sulit untuk membongkar pertahanan dari City. Boleh berlari sepanjang 90 menit, kalau perlu lari saja 100 menit. Tapi kalau larinya tanpa arah, ya kan akan sulit juga bagi mereka untuk memberikan pressure ke pertahanan dari Manchester City. Ya pressure artinya membuat mereka sulit untuk berkonsentrasi dalam mengawal pergerakan para pemain Arsenal. Yaitu maksudnya pressure. Bukan hanya pressure, tapi terus tidak bisa merebut bola dari para pemain City. Bukan hanya pressure, tapi terus tidak bisa menyulitkan para pemain City dalam urusan pada saat mereka coba memberikan passing. Tapi sebelum saya membahas jalannya pertandingan ini, saya pertama-tama ingin menjelaskan ke teman-teman soal posisi dari kedua klub. Pertama Arsenal dulu dong, tim favorit saya nih. Untuk sementara mereka berada di peringkat nomor 10. Oke, let's say this is mid-table position. Mereka sudah mengkoleksi atau mendapatkan 34 poin dari 25 game. Persoalannya di sini Arsenal terlalu banyak kalah, 11 kali. Tim-tim besar yang mencoba untuk mendapatkan European spot, artinya agar bisa bermain di kompetisi antar klub Eropa musim depan, tidak ada yang kalah lebih dari 7 kali. Tapi yang lebih bahaya lagi jika Arsenal tidak mulai mendapatkan poin-poin di setiap pertandingan mereka, ya at least mereka jangan sering kalah, maka bisa saja nih mereka di overlap atau diambil alih posisinya oleh Wolves, Leeds atau Southampton. 3 klub ini juga punya kemampuan untuk meraih hasil-hasil yang penting seperti Southampton kan bisa menahan Chelsea tidak bisa menang. Wolves sekarang lagi bagus, ya Leeds nanti juga akan bagus. Persoalan Leeds kan cuman karena memang mereka terlalu banyak menyerang, kurang fokus di lini pertahanan. Jadi bagi Arsenal nih posisi peringkat 10 sekarang jangan lagi dipikirkan soal mereka akan ke Eropa, jangan sampai mereka berjuang untuk menghindari degradasi. Bahaya sekali sekarang posisi dari Arsenal. Apalagi kita tahu, dalam 5 pertandingan Premier League mereka sudah kalah 3 kali teman-teman. Bagaimana dengan performance Manchester City? Saya ada membuat catatan nih teman-teman, jadi saya catat.
Ini ada di sini ya, saya catat. Sejak City kalah lawan Tottenham, mereka telah bermain sebanyak 24 games. Dari 24 games tersebut di semua kompetisi, mereka menang 21 kali, mereka draw 3 kali, mereka kalah 0. Mereka tidak terkalahkan selama 24 pertandingan terakhir. Mereka menang 18 pertandingan terakhir di semua kompetisi. And then mereka bisa mencetak total 58 gol. Fantastic. Artinya tim ini punya persentase mencetak gol yang besar dalam setiap gamenya. Maka itu mereka bisa banyak meraih kemenangan kan. Kalau kita melihat total kemenangan City kan banyak nih, 18. MU saja baru 14, Leicester 15, tapi Leicester lebih banyak kalah. And then kita tahu bahwa mereka sekarang tidak hanya mengandalkan De Bruyne ataupun Aguero. Mereka mengandalkan pemain-pemain lain. Ada pemain muda seperti Foden, ada pemain seperti Silva, ada pemain seperti Cancelo, ada pemain seperti Zinchenko yang sekarang justru permainannya makin bagus. Ada Sterling yang sekarang sering mencetak gol. Dan ini pemain yang selalu mencetak gol nih lawan Arsenal dalam beberapa musim. Hebat juga ya gol ratio Sterling ke Arsenal. And then another point, para pemain City tidak pernah terburu-buru dalam urusan melakukan serangan. Itu penting. Jadi flow of the game mereka nih sangat indah jika kita nonton game City. Oke, tanpa lebih lama ya, saya delay. Nah, saya ingin membahas tentang pertandingan ini. From the lineup, oke lah ada banyak pergantian dilakukan oleh Arteta. Cuman saya agak bingung ya. Saya agak bingung bahwa kenapa Ceballos, Emil Smith-Rowe tidak dimainkan dari awal. Oke lah, Lacazette disimpan. Tapi Odegaard masih belum berkembang. Tampaknya banyak miskomunikasi dengan pemain-pemain lain. Pemain-pemain lain juga sepertinya belum paham. Ia ingin memberikan bola kemana. Banyak passing yang ia berikan tidak akurat. Dan ia tidak begitu banyak terlibat dalam urusan Arsenal melakukan serangan. Justru saya melihat Granit Xhaka yang lebih bagus performance-nya dalam urusan membangun serangan, apalagi dalam bertahan. Tapi ya Xhaka juga kewalahan karena akhirnya ia tidak bisa membantu serangan meskipun ia memberikan 2 kipas. Salah satunya saya ingat ke Tierney itu ya, di babak pertama yang Tierney melakukan long shot. Tierney kembali main, and then Aubameyang, saya bingung juga nih Aubameyang, ia slip di babak kedua, kemudian ada tendangan dari Saka, terkena kakinya, ia sudah berada di posisi offside. So I don't know what he's doing, ya kapan bisa cetak gol, kapan juga gagal cetak gol, permainannya pun jauh menurun musim ini. From City banyak pergantian juga, Raheem Sterling, Silva, Mahrez, Gundogan, Fernandinho, Kevin De Bruyne is back. Bayangin Fernandinho dimainin di game penting ini. Zinchenko, Ruben Dias, John Stones, Cancelo, Ederson. This is the dream team of City. Wah, kok dream team? Ya iya, siapa aja yang mainnya bagus, defense-nya solid, lini tengahnya kreatif, pemain semua bergerak, mereka bisa menciptakan peluang dan peluang. Meskipun di game ini tidak banyak peluang, tapi teman-teman lihat ya, total shot yang diblok oleh para pemain Arsenal. Total attempt dari City ke gawang Arsenal jauh lebih banyak daripada Arsenal. Sebagai tim tuan rumah, tentu Arsenal akan keluar menyerang dan mencoba meraih kemenangan di pertandingan ini meskipun lawan mereka adalah tim yang sangat amat luar biasa kuat. Tapi menyerang tanpa ide tentu akan menyulitkan para pemain Arsenal sendiri, dan itu yang terjadi di pertandingan ini. Yes, they took the initiative to attack, tapi City satu attack mereka pada saat Arsenal hilang bola, pada saat penguasaan bola berada di City, I think in the first minute or something, lihat dong, long ball yang dideliver John Stones ke arah sektor pertahanan sebelah kiri Arsenal. Di sana kan ada Tierney. Ya tapi mereka confident saja memberikan bola atau passing ke sektor yang ditempati oleh salah satu pemain terbaik yang dimiliki Arsenal. Tapi lihat dong kontrol bola dari Mahrez. Dan lihat dong ketenangan Mahrez melihat ada siapa rekan yang di dalam kotak penalti. Dan ia memberikan passing yang akurat, istilahnya manja. Sterling juga bisa membaca passing dari Mahrez tersebut. Ia melakukan flick header atau back header lah ya. Pintar juga ini pemain ya. Luar biasa nih Sterling sekarang. Paling sering nih mencetak gol lawan Arsenal. So ini adalah start yang ideal bagi City ya. Dengan unggul ya mereka bisa lebih tenang lagi kan mengorganisir permainan mereka di tengah dan juga di belakang. Dan itu yang terjadi. Mereka tidak tergesa-gesa untuk menguasai jalannya permainan ini. Mereka memberikan Arsenal juga peluang untuk menguasai permainan. Mereka memberikan peluang bagi para pemain Arsenal untuk menguasai bola. Jadi pertama menguasai permainan, kedua menguasai bola. Ini saya berbicara tentang babak pertama. But they cannot do anything. Saka bergerak, liak-liuk, ya kan?
terus melakukan sprint, tapi tetap ia tidak bisa melewati para pemain City. Ia memberikan passing, tetap passingnya bisa diblok. PP coba untuk melakukan gerakan-gerakan yang biasa ia lakukan kan, apa tuh yang step over kayak atau apa ya kan, yang itulah yang individu-individu yang dribbling, tetap saja gak bisa lewatin para pemain City. Odegaard beberapa passing yang ia berikan tidak bisa diterima oleh rekan-rekan yang lain. Tapi City setiap kali menyerang, coba teman-teman perhatikan, dengan mudah mereka bisa membuka pertahanan Arsenal kalau mereka mau. Tapi di game ini terlihat mereka tidak ingin memforsir tenaga para pemain. Kenapa? Karena mereka akan bermain di Champions League lagi nih. Jadi mereka harus juga menghemat tenaga mereka. Yang penting bagaimana mereka bisa mengakhiri pertandingan ini dengan kemenangan. Nah betul kan, mereka akan lawan Borussia Mönchengladbach di midweek ini. And then mereka akan lawan West Ham. West Ham juga bukan tim yang lemah kan. Mereka sekarang lagi bagus. Ada Lingardinho loh. Hebat juga nih Lingard ya. Lukaku hebat di Inter, tinggalin MU. Lingard untuk sementara tinggalin MU. Berada di West Ham hebat juga dia. Bawa West Ham ke papan atas. Sayang Arsenal ya. Kenapa gak Arsenal aja yang pinjam Lingard? I don't know. Don't ask me. Ask Arteta. Ya kan, he's the boss. So, jadi ini yang menjadi persoalan bagi Arsenal. Mereka tidak kreatif di pertandingan ini. Maka itu saya juga, ini dia nih ya. Kenapa nih bahwa Emil Smith Rowe dan juga Ceballos tidak dimainkan dari awal? Kan tadi juga kan sudah saya pertanyakan itu. Saya bingung juga ya kapan-kapan pemilihan pemain dari Arteta. Kalau di belakang oke lah, Rob Holding banyak melakukan block, Pablo Mari not bad, tapi no creativity, you know. If you can't be creative against City, ya udah habis, selesai. Jangan harapkan bisa mencetak gol karena defense mereka lagi bagus saat ini. Nah, dan terlihat kan hanya Saka saja yang melakukan pergerakan berbahaya. Odegaard tentu ia tidak mengandalkan pergerakan individu, ia memberikan passing, tapi passingnya juga saya tidak melihat ia ada memberikan kipas. Granit Xhaka menurut saya jauh lebih bagus performance-nya daripada Odegaard. Lacazette masuk, he also cannot do anything. And can you imagine, hanya satu peluang yang berbahaya dari Arsenal sepanjang jalannya pertandingan ini. Kalau menurut saya ya itu, dari Tierney itu. Ya tapi dari City kan banyak chance. Ya sayangnya mereka juga tidak bisa banyak menciptakan shot on target. But anyway, this is a well-deserved win for City, dan saya kira Arsenal layak kalah, dan Arsenal kalah segala-galanya dari City di pertandingan ini. Dan saya juga bingung dengan komen-komen yang cukup ramai ya di sosial media bahwa ya kalahnya kan juga cuma 0-1. Bukan soal kalahnya 0-1. Kalau bisa jangan kalah dong. Ini juga yang saya kritisi pada saat Arsenal draw lawan Palace. Ya justru yang di-highlight adalah clean sheet dari Arsenal. Bukan soal clean sheet-nya, harus menang. Arsenal harus berada di papan atas atau paling tidak mendekati papan atas jika ingin qualify untuk bermain di UCL atau UEL. UCL sekarang sih udah sulit ya, UEL ya let's hope for a miracle. Jadi di sini saja saya akhiri konten ini. Ya saya juga tidak perlulah bertele-tele memberikan penjelasan karena terlihat kan bahwa game ini total dikuasai oleh City dari segi mereka melakukan serangan. Ya mereka juga tampaknya tidak menguras tenaga untuk bisa menyerang ke pertahanan Arsenal. Ya beruntungnya juga para pemain Arsenal di defense bisa melakukan beberapa kali blocking, tapi pergerakan para pemain City bahaya terus mendekati pertahanan Arsenal. Hampir tuh De Bruyne dengan chip shotnya kan, yang siapa Lino udah maju tuh dari garis gawangnya. Pintar ini pemain-pemain City, pemain-pemain Arsenal kurang pintar, bukan tidak ada yang pintar, kurang. Ya inilah saya kira yang perlu dibenahi oleh Arteta, mengandalkan kecerdasan. Kalau tidak ada pemain kreatif, andalkan intelijensia tinggi. No hate, only football, salam sepak bola.